Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di channel saya Lumalila Riset. Pada kali ini saya akan mereview sebuah skripsi keperawatan. Dengan harapan dengan review ini dapat mengajarkan atau dapat memberi pengetahuan bagi adik-adik mahasiswa keperawatan di Indonesia yang sedang dalam menyusun karya tulis atau skripsi keperawatan. Jadi pada kali ini akan saya bahas dari bab 1 sampai bab 5. Dari awal, dari judul akan saya bahas bagaimana cara membuat skripsi keperawatan. Namun sebelum kita mulai, mohon kerendahan hatinya untuk dapat mendukung channel saya dengan memberikan like and subscribe-nya, sehingga channel saya ini dapat terus berkembang, dapat membantu adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai. Pada kali ini saya akan membahas skripsi keperawatan dengan judul hubungan peran perawat dengan stres hospitalisasi. Di sini yang menjadi variabel independen atau variabel X-nya adalah peran perawat. Yang menjadi variabel dependennya atau Y-nya adalah stres hospitalisasi. Jadi sebelum kita membuat sebuah skripsi atau proposal, pertama kita harus konsisten dengan judul. Memang pada dasarnya kita harus mencari permasalahan terlebih dahulu baru menciptakan judul. Jadi kita ke lokasi penelitian, mencari masalah. Setelah ketemu permasalahan baru kita ciptakan judul. Tapi faktanya saat ini nggak seperti itu. Di mana-mana kita mengajukan judul dulu. Kadang-kadang mahasiswa ini tidak siap dan belum tahu permasalahan dan belum mempunyai data. Tetapi saat mengajukan judul, mahasiswa sudah di ACC judulnya, sehingga mau tidak mau judul kita ini harus memiliki permasalahan. Kalau tidak memiliki permasalahan, ya untuk apa kita lakukan penelitian? Jadi kita akan mulai bagaimana membuat skripsi dengan judul ini. Yang pertama itu kita perhatikan dulu, kita mulai dari bab 1. Kalau bab 1 kita bisa saja di atas ini bercerita dari dunia nasional atau provinsi, kota, baru mengkerucut ke permasalahan yang terjadi. Ada juga yang langsung ke lokasi penelitian, di latar belakang menceritakan langsung ke lokasi penelitian, terserah. Tergantung dosennya mau yang gimana. Tapi yang jelas di bab 1 ada pendahuluan ini, latar belakang ini harus memiliki permasalahan. Nah, ini permasalahan. Ini dia mengambil permasalahan dari hasil survei pendahuluan melalui observasi atau pengamatan dari 10 anak. Ini ya 80% yang anak menunjukkan stres. Ini dianggapnya permasalahan. Tapi ini bisa juga melalui wawancara pra penelitian kita mencari permasalahan. Yang bagus tentu berupa data atau data. Karena permasalahan yang bagus itu ditunjukkan dengan data. Oke, jadi yang Anda perlu perhatikan poin penting di bab 1 adalah permasalahan. Untuk yang lain-lain silakan kita mengikuti alur aja, nanti saat bimbingan dosen akan mengarahkan. Kemudian rumusan masalah. Nah, dalam membuat rumusan masalah ini bukannya masalah, tapi rumusan masalah sifatnya mempertegas masalah. Sehingga rumusan masalah itu dia berupa kalimat tanya atau kalimat pernyataan. Kalau pernyataan dia seru. Bagaimanakah? Apakah ada? Nah, itu bentuk-bentuk kalimat rumusan masalah. Sehingga dengan rumusan masalah ini tentu ada tujuan penelitian, tujuan umum. Nah, di sini sesuai dengan tujuan penelitian dengan judul kita,
kita meneliti peran perawat dengan stres hospitalisasi. Maka rumusan masalahnya, apakah ada hubungan peran perawat dengan stres hospitalisasi, dan tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan peran perawat dengan stres hospitalisasi. Rumusan masalah dengan tujuan penelitian ini suatu yang saling berkaitan, tidak bisa terpisahkan. Jadi dia harus konsisten dengan antara rumusan masalah dengan tujuan umum ini, tujuan penelitian ini. Namun di umumnya untuk di skripsi kesehatan keperawatan, dia membagi lagi tujuan khusus. Sebenarnya di tujuan khusus ini sudah mencakup ini, yang tujuan nomor 3 ini sama dengan tujuan umum, tetapi dia mengkhususkannya apa saja yang mau dilihat dari penelitian kita. Maka di sini tujuan nomor satunya untuk mengetahui peran perawat. Nah, jadi dia di sini hanya ingin menggambarkan gimana peran perawat itu. Dari 10 perawat berapa yang baik, berapa yang tidak baik. Kemudian stres hospitalisasi anak, dari 10 anak berapa yang mengalami stres, berapa yang tidak mengalami stres. Inilah bentuk-bentuk hanya menunjukkan gambaran. Tapi sesuai prinsip, sesuai dengan judul, untuk rumusan masalah dan tujuan umum, maka tujuan kita itu intinya adalah untuk mengetahui hubungan peran perawat dengan stres hospitalisasi. Jadi ini makanya masalah ini tentu yang jadi perhatian. Kalau manfaat penelitian bisa bagi rumah sakit atau bagi institusi, bagi peneliti lain. Ada juga yang membuat manfaat penelitian ini bagi rumah sakit institusi ini digabungnya menjadi manfaat praktis. Tetapi yang ini menjadi manfaat teoritis. Ini menyesuaikan aja dengan perkembangan pedoman, petunjuk kampus dan keinginan dosennya saja. Karena pada dasarnya sama, semuanya benar. Nah, sehingga setelah kita selesai di bab 1, tentu kita masuk ke tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka tentu yang poin pentingnya adalah sesuai dengan judul peran perawat dengan stres hospitalisasi. Nanti bisa kita masukkan saja teori-teori tentang peran perawat ini, perawat ya mungkin yang berkaitan lah, jangan asal kita ambil semua, tapi kita ambil teori yang berkaitan dengan judul. Ingat judul, peran perawat dengan stres hospitalisasi. Di situ ada peran perawat, ada stres hospitalisasi pada anak. Teori tentang anak juga bisa kita masukkan. Di sini peran perawat ada yang di peran perawat di sini ada menurut Potter itu ada berapa poin? Ada berapa poin peran perawat? 8. Tapi menurut pendapat lain lagi, menurut Hidayat ada 7, salah saya itu ada 8 juga. Nah, mungkin teori-teori ini biasanya teori inilah yang dirancang dasar kita membuat kuesioner. Jadi peran perawat teori apa? Ada teorinya. Teori yang mana jadi menjadi grand teori kita, dasar teori kita. Apa yang mau kita lihat dari peran perawat? Kemudian kita ke ini. Ini teori tentang hospitalisasinya. Kita fokus ke stres hospitalisasi anak. Ini stres hospitalisasi anak, upaya meminimalkan stres hospitalisasi anak, memaksimalkan. Nah, di sini konsepnya yang ini adalah ini konsep dari stres hospitalisasi anak. Nah, ini nanti dari konsep-konsep inilah, dari konsep teori yang ini nanti bisa dilihat lagi, dipelajarin lagi, kita disesuaikanlah nanti dalam merancang kuesioner dengan teori-teori yang ada di bab 2. Teori siapa yang akan kita pakai. Ini konsep stres boleh kita masukkan. Ini untuk ini respon anak terhadap stres hospitalisasi, pengaruh hospitalisasi. Ini pokoknya teori-teori yang berkaitan dengan judul peran perawat, stres hospitalisasi dan pada anak. Tetapi poin penting juga di bab 2 ini ada poin penting, yaitu konsep yang mengatakan peran perawat berhubungan dengan stres hospitalisasi. Ini konsep awal, sehingga karena kita meneliti hubungan, tidak mungkin kita meneliti hubungan sementara konsep teorinya, penelitian terdahulunya tidak ada yang mengatakan bahwa
peran perawat berhubungan dengan stres hospitalisasi pada anak. Oleh karena itu, jadi di konsep ini kita bisa masukkan teori atau pendapat siapa, penelitian siapa yang mengatakan peran perawat berhubungan dengan stres hospitalisasi. Karena ini konsep ini akan mendukung temuan penelitian kita nanti di bab 4. Di pembahasan hasil penelitian nanti bab ini akan kita tarik ke bab 4 untuk mendukung temuan penelitian kita. Rangka konsep cuma menunjuk ini, kita lihat sendiri ini, variabel independennya peran perawat, variabel dependennya stres hospitalisasi anak. Yang mana merupakan menunjukkan arah pengaruh. Kemudian di sini ada definisi operasional ya. Definisi operasional ini maksudnya itu peran perawat itu apa? Stres hospitalisasi itu apa? Ini ya, ini bisa kita lihat dari teorinya di sini. Nanti kita lihat pemahaman pengertian-pengertian dari teori, tapi kita kolaborasi lagi kalimatnya dalam bentuk operasional di lapangan kita. Jadi dalam penelitian ini peran perawat. Bagaimana kita mengukur peran perawat? Ya, jadi kita mengukur peran perawat dengan menggunakan alat ukurnya adalah kuesioner. Cara mengukurnya menyebarkan kuesioner. Hasil ukurnya kurang baik jika satu kurang baik. Ini kode ini. Satu kurang baik jika kurang dari median skor, maksudnya skor jawaban hasil kuesioner responden nanti. Total skor responden itu berapa? Ini baik jika skor dari median. Mediannya artinya nilai tengah. Di sini banyak macam sih. Ada yang menggunakan median, ada yang menggunakan nilai mean, ada yang menggunakan interval. Nanti tapi setiap variabel dia menyesuaikan apakah ini bisa pakai median atau tidak ya. Nanti kita bisa menyesuaikan dengan judulnya masing-masing. Kemudian skala nominal. Skala nominal itu apa? Nominal itu adalah data yang sejenis tapi berbeda. Contohnya ini. Peran perawat kurang baik dan baik. Ini sama-sama peran perawat, cuman ada yang baik tapi ada yang tidak baik. Maka dia ini dibuatlah skala nominal. Peran perawat ini skalanya nominal. Memang ada skala satu lagi yang namanya skala ordinal. Ordinal itu skala bertingkat. Misalnya di sini kepuasan. Di sini hasil ukurnya puas, tidak puas, cukup puas, sangat puas. Nah, dia bertingkat, maka dia bentuknya skala ordinal. Jadi itu yang membedakan. Jadi dia skala nominal dan ordinal bisa kita lihat dari ini, dari hasil ukurnya. Hasil ukur ini juga harus mempertimbangkan variabel independen dan dependen kita apa. Jadi itu cara yang perlu diperhatikan. Sehingga kemudian ada hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara atau pendapat sementara sebuah penelitian. Maka hipotesis tadi harus konsisten juga dengan judul, rumusan masalah, dengan tujuan kita. Karena kita ingin sesuai dengan judul, ya kan? Tujuan kita ingin melihat hubungan peran perawat dengan stres hospitalisasi. Maka kita buatlah hipotesis. Diduga ada hubungan, diduga tidak ada hubungan, ada hubungan, tidak ada hubungan. Nah, hipotesis ini sifatnya dugaan sementara atau pendapat sementara. Pada bab 3 ya, penelitiannya biasa jenis penelitian kayak ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif ini menggambarkan kuantitatif itu suatu penelitian yang menggunakan angka-angka. Karena kita menggunakan kuesioner, menggunakan skala perhitungan dengan statistik, tentu dia termasuk jenis kuantitatif. Di sini ada juga pendekatan cross seksional. Jadi ini untuk melihat hubungan
variabel independen dan dependen secara bersamaan. Maksudnya apa gerasasional? Jadi jenis penelitian kita ini tidak melihat penyebab di belakang atau melihat dampak ke depan. Misal, kita meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi gizi buruk pada balita. Kalau yang retrospektif melihat ke belakang, anak gizi buruk bisa kita lihat 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu pada saat ibunya hamil. Kalau yang ke depan kohort itu kita melihat dampak ke depan. Misalnya gini, pengaruh merokok terhadap kejadian TBC. Jadi untuk orang yang perokok tidak mungkin dalam 1 bulan merokok dia sudah kena TBC. Jadi perlu proses waktu. Sehingga kalau kita menggunakan jenis penelitian yang seperti ini tentu akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Tempat penelitian nanti kita menyesuaikan populasi. Populasi adalah sekelompok objek penelitian. Jadi populasi kita siapa? Populasi kita adalah perawat atau anak. Populasi kita ada ibu yang anaknya dirawat. Nah, kenapa ibu yang ditanya di anaknya? Nanti dari ibu ini kita bisa tanya bagaimana perawat itu peran perawat itu dia, karena ibu ini sudah merasakan peran perawat anaknya, dan ibu ini juga bisa mengetahui apakah anaknya mengalami stres hospitalisasi. Sehingga sampel dalam penelitian ini, sampel artinya sebagian objek penelitian, populasi sekelompok, sampel adalah sebagian objek penelitian. Jadi kita harus dalam penelitian ini sampel diambil dengan teknik accidental sampling. Jadi dengan teknik accidental sampling ini artinya mengambil sampel atau responden yang kebetulan ada dan tersedia pada saat kita melakukan penelitian. Nah, ini kebetulan ya. Tapi tetap mempertimbangkan kriteria anak yang dirawat lebih dari 1 kali 24 jam. Kenapa? Ya, karena kalau anaknya sudah dirawat lebih dari 1 kali 24 jam, tentu ibu sudah merasakan bagaimana peran perawat. Anak dalam keadaan sadar dan tidak kritis. Kalau dia anaknya lagi kritis, tidak mungkin kan kita menyebarkan kuesioner. Dan persetujuan bersedia menjadi responden ini juga menjadi pertimbangan. Mungkin masih bisa ditambah lagi nanti disesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian ada teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer ini data yang kita ambil langsung dengan responden ya. Kita ambil langsung dengan responden. Misalnya kuesioner itu termasuk data primer karena kita sebarkan langsung dengan ibunya, secara langsung dengan respondennya. Jadi itu termasuk data primer. Dia diambil semua kegiatan data, aktivitas pengambilan data yang diambil langsung dengan orangnya, itu primer. Kalau data sekunder ini data yang sudah jadi, data register, status, dan macam-macam. Ini pokoknya data yang sudah jadi kita tinggal lihat saja. Nah, ini teknik pengumpulan data. Nah, kemudian teknik pengolahan data. Nah, di sini ada editing ya. Editing ini maksudnya mengecek kuesioner yang telah dikumpulkan tadi, apakah kuesioner kita itu sudah terlengkap belum terisi semua. Jadi jangan sampai ada yang kosong, jadi harus diperiksa. Editing. Scoring. Nah, gitu scoring. Jadi pertanyaan kita tadi harus kita buat skor. Misalnya kalau dia betul kita buat nilainya 2, atau kalau salah nilainya 1. Itu bentuk nilai scoring. Coding. Nah, coding ini tadi kita berhubungan dengan definisi operasional. Nah, oke, kita kembali sebentar ke definisi operasional. Nah, ini coding namanya. Ini coding. Nah, jadi coding ini pengkodean maksudnya. Pengkodean ini tujuannya untuk input data statistiknya nanti. Coding ini ada juga yang dari 01, ada 12. Itu tidak mesti diperdebatkan. Yang penting dia berbentuk angka lah. Jadi codingnya kurang
kurang baik berarti kodenya 1, baik kodenya 2. Nah, itu pembentukan coding namanya ya, coding. Kemudian ada entry data. Jadi data dari hasil coding tadi kita masukkan ke program SPSS. Dari misalnya dari 10 responden yang ada 5 codingnya berapa kita masuk, kita yang berapa kita masukin aja skor nilainya tadi, kriterianya di bawah median apa di bawah median, kita masukkan saja sesuai eh, yang berapa yang tidak baik, berapa yang kurang, berapa yang baik, yang tidak baik, yang baik. Jadi yang dimasukkan untuk SPSS itu angkanya saja, kodenya saja, tidak usah kalimatnya itu ya. Kemudian cleaning. Nah, ini proses di saat kita input data ke SPSS, kita harus memeriksa data sebelum dilakukan pengolahan data. Kemudian ada analisis data. Namun sebelum saya lanjutkan ke analisis data, nah ada juga beberapa banyak sih umumnya, tapi untuk di Bengkulu belum tidak menggunakan uji asumsi klasik, uji validitas. Sebenarnya dalam statistik, dalam pengolahan sebenarnya ini uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik ini kayak uji normalitas, heterodisitas dan lain-lainnya itu. Dan ya boleh juga kita dukungkan ke sini. Tapi untuk skripsi ini memang tidak menggunakan uji asumsi klasik namanya ya, uji asumsi klasik, dan tidak menggunakan uji validitas. Nah, jadi dia langsung ke teknik analisis data. Nanti kalau Anda buat bisa juga lihat-lihat referensi yang lain nanti ya, jangan terlalu ya. Untuk di sini yang poin di sini nama ujinya uji asumsi klasik dan uji validitas itu juga bisa ditambahkan untuk memperkuat, untuk mendukung. Nah, tapi untuk yang skripsi ini memang dari kampus, dari kondisi yang ini, tuntutan di kampusnya tidak menggunakan uji ini, jadi memang saya tidak dilakukan. Nah, kita lanjutkan ke teknik analisis data. Teknik analisis data ini ada analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat adalah satu-satu uni. Jadi dia ini untuk menjawab tujuan nomor 1 dan tujuan nomor 2. Nah, jadi tadi tujuan nomor 1 dan nomor 2 kita apa? Untuk melihat gambaran peran perawat. Untuk melihat gambaran yang keduanya, gambaran stres hospitalisasi. Untuk menjawab itu, maka digunakanlah analisis univariat. Nah, untuk tujuan nomor 3, dia digunakan analisis bivariat. Melihat hubungan antara dua variabel. Nah, tadi ya. Jadi variabel kita X-nya independennya peran perawat, dependennya stres hospitalisasi. Jadi ini harus menjadi perhatian penting bagi adik-adik mahasiswa, dari judul, permasalahan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, konsep teori apa yang kita gunakan di bab 2, jenis penelitian, ya, definisi operasional, sampel, dan teknik analisis data. Ini sesuatu hal yang vital dalam sebuah skripsi itu. Jadi ini harus konsisten, harus benar-benar kita pelajari baik-baik. Nah, di sini untuk melihat lanjut ya bivariat tadi, untuk melihat hubungan ini dia menggunakan uji chi-square. Kalau kecil nilai alfa kecil dari 5% ya 0,005 PL nilai alfa ya. Nilai kemananya 5%, jadi 0,05. Jadi apabila P value kecil dari 0,05 tak terdapat hubungan. Besar dari 0,05 tidak terdapat hubungan. P value ini nilai signifikasinya yang kita dapat dari pengolahan data statistik ya, nilai signifikasinya. Kemudian pada bab 4 di sini ada gambaran umum lokasi penelitian.
ada juga yang menceritakan tentang jalannya penelitian. Tadi di sini menyesuaikan aja ya untuk 4.1-nya. Tapi yang terpenting di sini adalah menjawab. Ingat, kita harus menjawab tujuan penelitian kita. Hasil penelitian kita adalah inilah analisis univariat hasil pengolahan datanya. Ini hasil pengolahan datanya. Peran perawat itu, peran perawat yang kurang ada 27 orang, yang baik ada 13 orang dengan persentase 67,5%. Ini nilai ini hasil pengolahan data ya di alat data statistik. Ini stress hospitalisasi, ini frekuensinya, ini persentasenya. Jadi ini disesuaikan dengan temuan penelitian kita. Jadi dari ini udah dimodifikasi, bukan bentuk tabel aslinya dari program statistik. Nah, ini kita bahas saja. Artinya ini udah menjawab ya, tujuan nomor 1 nomor 2. Kemudian kita ceritakan saja diulas, kita analisa sedikit lah. Ini cara analisa masing-masing aja. Ini cara contoh, ini ada yang lebih detail, macam-macam dosen dan dosen lain cara. Jadi kita analisa saja isi kalimat ini, angka-angka ini di bawah ini. Kemudian ada analisis bivariat. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel independen tadi dengan hubungan dengan dependen. Hubungan peran perawat dengan hospitalisasi menggunakan uji statistik chi-square. Jadi chi-square ini uji statistik yang digunakan untuk melihat hubungan dua variabel tadi ya. Jadi hasil uji statistiknya ini sudah dimodifikasi. Di sini namanya tabulasi silang ya. Tabulasi silang antara peran perawat. Nanti kalau kita olah chi-square, kita klik tabulasi, dia akan muncul di output SPSS. Tapi untuk melihat hubungannya ini nilai p-value 0,00. Nah, ini kan kecil dari 0,05. Kecil dari 0,05. Artinya terdapat hubungan antara peran perawat dengan stres hospitalisasi. Karena nilai 0,000 kecil dari 0,05. Di sini ada nilai X2. Nilai X2 ini biasanya dikaitkan dengan nilai X tabel. Tapi untuk kalau kita sudah menggunakan statistik, tetap kita cukup menggunakan nilai ini aja, p-value atau signifikasi ini aja, melihat hubungannya. Ini tetap, ini boleh juga kita masukin, tapi untuk membandingkan ini kita harus membandingkan dengan nilai X tabel. Ini ada nilai C, contingency coefficient. Nah, dia ini berdasarkan menurut teori ini Sujana ini 0,707 nilai contingency coefficient itu ya kan. Ini ya, kalau dia mendekatin ini, semakin dia besar nilai ini mendekati 0,07 ini, mati dia semakin erat hubungannya. Kalau ya semakin jauh dengan 0,0707 ini, dia semakin lemah hubungannya. Ini dasarnya sumbernya Sujana 1996. Nanti dicari aja di bukunya, dilihat di buku-buku ya. Kemudian ini tadi yang C, yang nilai p-value kecil dari 0,05 ini kan. Nah, ini bila nilai p ini kecil dari nilai 0,05, maka dia ada hubungan. Di sini ada nilai OR, odds ratio. Ya, odds ratio ini maksudnya jika peran perawat meningkat sebesar 41,667%, maka anak yang mengalami stres hospitalisasi dapat berkurang. Jadi efeknya, dampaknya dari itu pembacaan nilai odds ratio itu. Nah, pada pembahasan kita bisa menarik kembali hasil temuan univariat ini, hasil temuan bivariat ini ke dalam awal pembahasan. Kita ceritakan dulu peran perawatnya baik berapa, ini peran perawatnya gimana, stres hospitalisasinya gimana.
Terus gimana hubungannya, apakah ada hubungan. Nanti setelah kita ini kita lakukan analisa. Oh, kita boleh menganalisa peran perawatnya gimana, kita analisa hospitalisasi, analisa. Nah, kemudian yang poin penting bahwa temuan penelitian kita itu harus didukung dengan teori, dengan penelitian terdahulu. Misal hal ini sesuai dengan pendapat Yanti 2009 mengatakan bahwa ada hubungan ini, hal ini sesuai hasil penelitian si Anu kan. Itu maka temuan penelitian itu temuan penelitian ini harus didukung dengan teori dan penelitian terdahulu. Makanya bisa kita ambil di bab 2 yang mengatakan teori hubungan-hubungan itu. Makanya di dalam membuat skripsi itu proposalnya harus kita siapkan matang-matang. Kita harus siapkan penelitian terdahulu yang mendukung teori yang mendukung dengan judul kita, harus dipersiapkan untuk kepentingan pembahasan. Ini ada tabulasi silang. Saya mau bahas sedikit, mundur sedikit tabulasi silang. Kalau di kesehatan dia selalu muncul model ini, bahwa tabulasi silang ini begini membacanya. Kalau kita olah data dia akan muncul untuk tabulasi silang. Saya cara membacanya. Ini peran perawat yang kurang, ya, yang kurang ada 27 gitu ya. Jadi ada 27 peran perawat yang kurang. Dari 27 peran perawat yang kurang, sebanyak 25 orang, sekian persen, anak mengalami stres hospitalisasi. Yang 2 orang tidak mengalami stres hospitalisasi. Begitu juga dengan yang perawat baik. Ada 13. Yang dari 13 yang baik itu yang mengalami stres berapa, yang tidak mengalami stres berapa. Itu cara membacanya. Setelah itu sudah pembahasan tadi, kita langsung ke kesimpulan. Ya, kesimpulan tentu harus menjawab tujuan. Nah, ini sudah kita jawab. Hasil penelitian menunjukkan peran perawat 67,5% menyatakan itu kan adalah kurang. Artinya sudah menjawab tujuan nomor 1. Ini juga menjawab tujuan nomor 2. Ini juga menjawab tujuan nomor 3. Karena tujuan nomor 3 kita untuk mengetahui hubungan. Ternyata hasil ujinya ada hubungan. Jadi kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian kita. Apabila kesimpulan kita tidak menjawab tujuan kita, maka penelitian kita tentu salah. Jadi poin penting yang harus diingat dari judul, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, jenis penelitian, definisi operasional, hipotesis, populasi sampel, teknik analisis data, dan hasil penelitian itu yang kita bahas harus sesuai dengan tujuan penelitian, pembahasan juga harus sesuai dengan tujuan penelitian, kesimpulan harus juga sesuai dengan tujuan penelitian. Apabila ini sudah konsisten dari judul sampai ke kesimpulan sudah konsisten, insya Allah skripsi Anda dijamin lulus. Dan tentu Anda harus memahami untuk lulus. Jadi artinya skripsi Anda sudah benar apabila sudah konsisten. Kemudian kita masuk ke saran. Saran ini kalau di kesehatan ini dia menjawab menjawab manfaat. Coba Anda perhatikan tadi di bab 1, manfaatnya ada 3. Jadi dia sarannya juga memberikan 3 manfaat. Bagi 3 juga sesuai menjawab manfaat penelitian. Tapi ada juga yang berasumsi saran ini berdasarkan temuan penelitian. Temuan penelitian kita apa? Temuan penelitian pada peran perawat yang tidak baiknya di mana? Itu saran bisa. Agar anak tidak stres hospitalisasi, gimana kita memberi sarannya? Itu bisa juga. Tapi untuk di kesehatan umumnya yang saya temui bahwa saran itu menjawab manfaat. Jadi saran ini harus konsisten dengan manfaat. Jadi kalau manfaatnya 3, sarannya juga 3.
Kemudian semua daftar pustaka kita harus masukkan, karena apabila data pustaka ini sangat penting agar kita tidak dianggap plagiasi. Semua sumber yang ada di bab 2 dari bab 1 sampai bab 5 yang ada itu harus ada di data pustaka agar kita tidak dianggap plagiasi. Karena ini dalam uji plagiasi data pustaka ini pengaruhnya sangat tinggi juga. Ada data pustaka yang tidak masuk kita dianggap plagiasi, dan ada memang kita jadi ada juga yang memang plagiasinya memang bukan karena data pustaka, tapi ini salah satu penyebab tingkat plagiasi tinggi itu data pustaka yang tidak dimasukkan. Maka sesuai kuesioner penelitian tentu kembali lagi kita ke peran perawat. Jadi kuesioner peran perawat, kuesioner stres hospitalisasi. Jadi konsisten. Nah, ini peran perawat gimana, stres hospitalisasi gimana. Oke, ini saja yang dapat saya eh, berbagi pengalaman pada adik-adik mahasiswa. Nanti untuk merancang kuesioner bagaimana mengolah data Chi-square akan saya bahas di video selanjutnya. Ikuti terus channel saya, jangan lupa like and subscribe. Mohon dukungan untuk pengembangan channel saya. Sekali lagi saya mohon dukungannya untuk like and subscribe, subscribe channel saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.